Adapun judul penelitian saya pada kesempatan kali ini adalah terkait tentang pengalaman perawat TKHI dalam menangani kegawat daruratan pada jemaah haji. Nah, di sini saya akan outline yang akan dibahas adalah yang pertama pendahuluan, kemudian cara pemilihan jenis penelitian, strategi penyusunan pembahasan, dan kesimpulan. Izin moderator, saya langsung saja. Ini yang terpenting. Sebelum kita menentukan judul penelitian yang akan kita jadikan sebagai karya ilmiah kita, perlu adanya yang namanya perencanaan. Perencanaan ini terkait perencanaan judul maupun perencanaan tempat, perencanaan waktu, perencanaan pembimbing, perencanaan tempat atau tujuan kita mau publish kemana, ataupun terkait perencanaan anggaran dana yang akan kita butuhkan. Kenapa saya mengambil judul tentang tenaga kesehatan haji dan jemaah haji? Kita ketahui negara Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas penduduk agama Islam yang kurang lebih sekitar 87%. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang asal jemaah haji tertinggi. Awalnya judul ini partisipannya itu cakupannya sangat luas seluruh Indonesia. Data yang awal saya ambil untuk sebagai data pendahuluan itu ada beberapa partisipan baik dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah maupun Indonesia bagian Barat. Setelah saya melakukan wawancara mendalam, ternyata dari ketiga wilayah bagian Indonesia ini mayoritas atau pernyataan dari partisipan hampir semua sama. Sehingga pada saat itu saya konsulkan ke pembimbing terkait temuan saya, sehingga pembimbing menyarankan bagaimana kalau biar tidak terlalu menyusahkan peneliti, jika sekiranya sampel ini bisa mewakili seluruh Indonesia dari hasil wawancara, ditentukan satu tempat, maka ditentukanlah Kota Kendari. Kota Kendari ditentukan bukan karena saya tinggal di Kota Kendari, melainkan ada beberapa alasan ilmiahnya. Pertama, Kota Kendari adalah salah satu ibu kota provinsi dari Sulawesi Tenggara. Kemudian dengan jumlah penduduk yang terbanyak dan calon jemaah haji tertinggi. Kita lihat di situ waktu tunggu jemaah untuk Kota Kendari itu berkisar 15 sampai 25 tahun, bahkan 20 tahun. Bayangkan kalau kita mendaftar pada umur 40 tahun untuk naik haji, menunggu selama 20 atau 25 tahun berarti kita akan berangkat sudah umur 60 atau 65 tahun. Ini adalah salah satu resiko tinggi pada jemaah haji, yaitu lanjut usia. Kemudian selanjutnya sedikit saya akan bahas terkait penelitian ini sebelum kita masuk bagaimana strategi penulisan untuk penyusunan pembahasan. Kita ketahui sendiri ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan tidak hanya kemampuan finansial, tapi di sini semua kemampuan yang dimiliki oleh individu dibutuhkan, baik psikis, kesehatan maupun yang lainnya. Jarak Indonesia ke Tanah Suci kurang lebih 6 jam. Di sana terjadi kumpulan jamaah yang sangat padat dalam satu waktu, kurang lebih 3-5 juta jemaah. Kemudian perbedaan iklim yang biasa sangat ekstrim antara Indonesia. Di Indonesia mungkin kita dapat suhu panas 36 derajat atau di bawah 30 derajat. Kalau di Tanah Suci atau di Makkah di sana bisa mencapai 50 derajat. Kemudian ibadah haji adalah ritual fisik yang sangat membutuhkan banyak energi. Selain ibadah haji sendiri perlu kita ketahui perawat TKHI. Siapa sih perawat TKHI? Mereka adalah salah satu profesi yang tergolong dalam tim TKHI, Tenaga Kesehatan Haji Indonesia. Satu tim itu terdiri dari 2 orang perawat dan 1 orang dokter. Bayangkan teman-teman sekalian, satu orang dokter dan 2 orang perawat harus melayani 450 jemaah dengan berbagai macam karakteristik. Ada yang usia lanjut, ada dengan penyakit bawaan. Kemudian ada yang tiba-tiba dapat terjadi kegawat daruratan. Inilah sehingga kenapa saya tertarik untuk menggali pengalaman para perawat TKHI dalam melakukan penanganan kegawat daruratan pada jemaah haji. Kemudian outline yang kedua adalah bagaimana sih cara pemilihan jenis penelitian. Yang pertama, perlu kita ketahui jenis penelitian menguasai terkait teori jenis penelitiannya, kita juga harus mengetahui terkait teori pembahasan atau teori klinis-klinis terkait jenis dan judul penelitian kita. Seperti saya, jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif fenomenologi. Jadi saya harus menguasai minimal sedikit atau
kalau bisa lebih mendalam tentang apa sih penelitian kualitatif dan apa saja jenis-jenis penelitian kualitatif dan apa saja dan apa yang dimaksud dengan interpretatif fenomenologi. Begitupun teman-teman jika ingin mengambil penelitian kuantitatif. Nah, ini waktu yang saya gunakan kurang lebih hampir 1 tahun hingga saya publish. Mulai dari Mei saya pra-proposal 2018, Juni saya studi pendahuluan, ujian proposal pada Oktober. Kemudian untuk publish jurnal ini saya sudah mulai sejak proses pengambilan data, pengumpulan data, penyusunan dan analisis. Saya sudah mulai menyusun manuskrip atau draft untuk jurnal yang akan saya publish. Kemudian pada bulan Juli itu alhamdulillah sudah publish dan saya ujian tertutup. Ini ya, mohon maaf Mas Eman, waktu tersisa 5 menit, mungkin bisa langsung ke pembahasan. Ya. Nah, ini ada sekitar 11 tema yang saya dapatkan dari hasil penelitian dengan 3 tema yang saya masukkan dalam jurnal yang saya tuju. Dan pertama ini adalah strategi penyusunan pembahasan yang sempat saya susun di link jurnal atau di tujuan jurnal yang saya tuju. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah atau yang perlu kita siapkan, tentukan tempat publish kita di mana. Lihat kriterianya seperti apa, cari tahu bagaimana, baik itu dari dosen, dari teman-teman, maupun kita searching-searching di internet. Kemudian kita lihat periode publishnya itu kapan, 1 tahun itu berapa kali, jangan sampai kita publish di tempat situ ternyata jurnal kita akan dipublish 2 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan. Nah, ini tidak sesuai dengan perencanaan, apalagi kalau kita hal ini akan dijadikan sebagai syarat untuk menyelesaikan kegiatan perkuliahan. Kemudian pertimbangkan waktu, biaya, dan lain-lain. Setelah itu, setelah kita mendapat tempat tujuan kita publish di mana, pelajari pedoman penelitiannya atau author guidelines-nya, kemudian kita persiapan naskah. Ikuti pedoman penulisannya dalam persiapan naskah. Kalau perlu, tentukan tema-tema yang memang itu sesuai dengan tujuan jurnal kita, sesuai dengan keilmuan kita, kemudian susun draftnya, kolaborasi baik dengan pembimbing, sesama teman, kemudian kayak tadi profesional lain yang bisa membantu kita terkait untuk translate bahasa. Kemudian lakukan pengiriman naskah dan perbaikan. Ikuti saran reviewer. Kemudian ini adalah contoh-contoh draft manuskrip yang saya susun. Yang pertama saya susun dalam bentuk bahasa Indonesia, tema yang saya angkat. Di sini ada seperti tadi yang dibahas oleh Pak Suryanto, di situ ada introduction, pendahuluan, jangan langsung ke intinya. Di sini kami paparkan pendahuluan, kemudian ada narasi terkait pernyataan partisipan. Setelah itu ada literatur pendukungnya dari artikel jurnal, teori maupun asumsi. Ini adalah hasil review dari reviewer, koreksi-koreksi terkait grammar bahasa maupun penggunaan kalimat yang terlalu bermuluk-muluk. Jadi disarankan gunakan kalimat yang simple, tetap bahasa yang baik, yang simple, judul yang menarik dan simple. Kemudian ini terkait penempatan tabel yang tidak sesuai menurut guidelines-nya mereka, diminta ditaruh di hasil. Kemudian ini adalah salah satu penulisan kutipan yang tidak tepat. Di sini saya tulis Kemenkes. Sementara di tempat saya di Malaysia mereka tidak tahu Kemenkes itu apa. Jadi harus di-inggriskan atau disesuaikan dengan arti yang sebenarnya. Nah, ini terkait referensi. Kalau referensi kita sedikit, mereka akan menyarankan juga reviewernya referensi sedikit, perlu ditambah. Kemudian penyusunan referensi yang tidak sesuai, proses penginputannya tidak lengkap. Kemudian ini terkait tadi Kementerian Kesehatan mereka tidak tahu, setelah di sini tidak ditemukan, ternyata Kementerian Kesehatan dimasukkan di sini Ministry of Health 2016. Nah, ini roadmap penyusunan jurnal saya dalam proses penyusunan pembahasan, mulai dari cari info, menyusun manuskrip, kemudian ada proses koreksi awal, draft penelitian, kemudian ada draft revisi, draft yang sudah mereka revisi, disetujui oleh mereka, ada surat keterangan, kemudian info pembayaran terkait jurnalnya, kemudian publish pada bulan 7 tahun 2019. Ini tips dalam melakukan penyusunan pembahasan perlu diketahui adalah kumpulkan artikel-artikel jurnal yang sesuai dengan judul penelitian kita, kemudian lakukan parafrase tadi, jangan di copy paste saja. Jadi kemudian yang bisa mendukung penelitian kita itu adalah artikel jurnal dan teori-teori. Dan tadi dimasukkan juga asumsi kita.
terkait data-data, baik itu dia dimasukkan dalam metode sebagai pengantar maupun yang memperkuat hasil penelitian kita itu. Ini dua jurnal yang sempat dipublish. Yang pertama di Proceeding Econ Universitas Brawijaya dan yang kedua di Malaysia Nursing Journal. Kesimpulannya, tentukan jenis penelitian, kumpulkan info sebanyak-banyaknya terkait tujuan publikasi, pelajari guidelines-nya dan artikel jurnal yang sudah publish, ikuti saran dan masukan dari reviewer, jangan malu untuk bertanya atau berkolaborasi dengan tim yang dibutuhkan, sabar, tekun, dan teliti. Poin yang saya dapatkan selama menjadi peneliti kualitatif adalah ini kurang lebih 1 tahun saya melakukan bimbingan yang begitu intens, dibimbing oleh Ibu Dr. Indah dan Ibu pembimbing 2. Makna yang saya dapatkan adalah setiap kehidupan memiliki kebenaran. Makna suatu penelitian tidak hanya sebagai proses untuk mencapai suatu prestasi dan kemuliaan, akan tetapi cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita kenal dan dekat kepadanya serta mensyukuri segala karunia-Nya melalui makhluknya. Kualitatif, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan saya pada kebenaran yang sangat luas, tidak hanya sebatas cara pandang saya. Terima kasih.